Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jQuery, Ajax, dan JSON. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Next. Lalu langsung saja kita masuk ke jQuery. Apa itu jQuery? jQuery merupakan sebuah framework dan cara baru dalam menuliskan kode JavaScript. jQuery mempunyai semboyan write less do more. jQuery dirancang untuk mempercepat dan meringkas kode-kode JavaScript serta kaya akan fitur. Dengan demikian, menggunakan jQuery dapat dengan cepat dan ringan untuk menangani perpindahan dokumen HTML, penanganan event atau event handling, pembuatan animasi dalam web. Dengan jQuery, suatu halaman web akan tampak seperti Flash dan juga interaksi acak untuk mengembangkan web yang modern dan cepat. jQuery merupakan library open source dengan lisensi GNU General Public License dan MIT License. Dari sisi kurangnya, framework jQuery sungguh ramping, hanya sekitar 20 kilobyte dan hanya terdiri dari satu file. Namun demikian, bagi yang menginginkan fungsi lebih, jQuery memungkinkan penambahan fungsionalitas dalam bentuk plugin. Saat ini tersedia ribuan plugin yang dapat diperoleh secara gratis di internet. Sejarah jQuery. jQuery diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Barcamp NYC oleh John Research dan berlisensi ganda di bawah MIT dan GPL. John Research terinspirasi dari Behavior Code. Saat itu beliau merasa hasil dari Behavior Code tidak elegan dan masih jelek. Maka dikembangkannya jQuery, di mana dengan penulisan kode jQuery menjadi lebih simpel, mudah, dan tentunya dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. jQuery adalah library JavaScript open source yang menekan pada interaksi antara JavaScript dan HTML. jQuery dibuat lebih ramping dan library prototype yang menjadi inspirasi dari library jQuery ini. Secara pemrograman, jQuery memiliki kemiripan seperti prototype. Rilis pertama dari jQuery versi 1.0 pada tanggal 26 Agustus 2006. Sejak saat itu, jQuery telah berkembang ke versi 1.7.1 dan hingga saat ini versi jQuery 2.0 terbaru sudah resmi diluncurkan pada tanggal 18 April 2013. Kita masuk ke fungsi jQuery. Yang pertama yaitu mempermudah akses dan manipulasi elemen tertentu pada dokumen. Lalu mempermudah modifikasi, perubahan tampilan atau perubahan tampilan halaman web. Lalu mempersingkat ajak atau asynchronous JavaScript dan XML. Lalu yang keempat memiliki API atau aplikasi programming interface. Yang kelima mampu merespon interaksi antara user dengan halaman web dengan lebih cepat. Yang keenam, menyediakan fasilitas untuk membuat animasi sekelas Flash dengan mudah. Dan yang terakhir, dapat menyederhanakan penulisan JavaScript biasa. Lalu kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan jQuery. Yang pertama ada kelebihan jQuery. jQuery mempunyai data akses yang sangat cepat karena hanya terdiri dari satu file saja yang ukurannya pun sangat kecil, berkisar 20 kilobyte. Lalu jQuery bersifat compatible atau cocok dengan banyak browser populer di dunia. Yang ketiga, mempunyai banyak komunitas yang besar dan selalu aktif serta dokumentasi yang lengkap. Yang keempat, jQuery adalah open source dan free. Lalu yang kelima, telah banyak digunakan oleh website-website di dunia seperti Google, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jQuery lebih diminati oleh para developer web saat ini. Lalu ada kekurangan jQuery. Meskipun diklaim jQuery memiliki beban kerja yang ringan atau load CPU dan RAM untuk browser, tetap saja lebih ringan atau cepat di load website yang tidak menggunakan jQuery alias HTML murni. Lalu yang kedua, dari sisi server hosting pun, CPU dan RAM harus mengalokasikan resource yang mereka miliki untuk menangani request terhadap jQuery. Pada level tertentu, request yang sangat banyak akan membebani server. Dan solusinya host jQuery pada sisi tool lain seperti Google yang menyediakan request jQuery dari servernya. Next. Lalu kita masuk ke fitur-fitur jQuery. Dalam penggunaannya, jQuery menggunakan seleksi elemen DOM sehingga website lebih dinamis dan interaktif. Yang kedua, jQuery dapat memanipulasi class pada CSS dan support CSS3. Yang ketiga ada event.
Lalu yang keempat ada Ajax. Yang kelima, jQuery juga memiliki efek-efek dan animasi. Yang keenam, ekstensi dan plugin. Yang ketujuh, kompatibilitas dengan hampir semua browser modern yang ada saat ini. Dan yang terakhir, keperluan seperti user agent, feature detection, dan lain sebagainya. Next. Lalu kita masuk ke efek-efek yang ada di jQuery. Fungsi efek siap pakai yang tersedia oleh jQuery. Yang pertama ada jQuery show, berfungsi untuk menampilkan elemen yang tersembunyi. jQuery hide, berfungsi untuk menyembunyikan elemen yang dipilih. Lalu ada jQuery toggle, merupakan gabungan dari fungsi hide dan show. Lalu jQuery slide down, berfungsi menampilkan elemen yang tersembunyi secara efek sliding. Next. Lalu selanjutnya ada jQuery slide up, berfungsi menyembunyikan elemen secara efek sliding. Lalu jQuery slide toggle merupakan gabungan antara slide down dan slide up. Lalu jQuery fade in berfungsi menampilkan elemen yang dipilih jika tersembunyi. Lalu jQuery fade out bersembunyi menunjukkan elemen yang dipilih secara efek memudar. Lalu ada jQuery fade to berfungsi mengatur tingkat kemudaran elemen terpilih menuju tingkat opacity yang ditentukan. Lalu ada jQuery animate berfungsi mengubah suatu elemen dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Next. Selanjutnya ada implementasi jQuery. Beberapa plugin jQuery yang sering digunakan oleh beberapa web developer dalam membuat atau membangun sebuah web, antara lain yaitu drop-down menu, yang kedua ada tooltip, yang ketiga ada auto complete search, yang keempat ada validasi form, yang kelima jQuery cycle plugin, dan yang keenam ada teks berjalan. Next. Selanjutnya ada sintak jQuery. Biasanya sintak jQuery dibuat untuk memilih elemen-elemen HTML dan melakukan aksi terhadap elemen yang dipilih. Sintaknya sebagai berikut, ada simbol dolar, lalu selektor, titik action. Tanda dolar untuk mendefinisikan jQuery. Lalu selektor untuk menunjukkan elemen yang dipilih atau dituju, dan action adalah jQuery action yang akan dilakukan terhadap elemen yang dipilih. Next. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja dan penggunaan jQuery. Cara kerja dan penggunaan jQuery yang pertama, yaitu jQuery akan memastikan bahwa semua elemen atau elemen yang diinginkan sudah ditampilkan semua halaman web. Fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Next. Lalu yang kedua, setelah semua elemen sudah ditampilkan, tahap berikutnya adalah memilih elemen berdasarkan kelas atau ID yang telah didefinisikan. Dalam hal ini, jQuery menggunakan fungsi selektor seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti ini. Next. Lalu yang ketiga, setelah elemen dipilih, tahap berikutnya adalah memberikan aksi atau operasi terhadap elemen yang sudah dipilih. Misalnya, tombol yang akan menyembunyikan dan muncul kembali gambar. Seperti ini untuk sintaksnya. Next. Lalu kita masuk ke inisiasi jQuery. Untuk inisiasinya seperti ini, bisa dilihat seperti contoh berikut. Next. Lalu ada callback function. Pada dasarnya setiap fungsi di jQuery dijalankan per baris. Namun permasalahannya pada efek function seringkali terjadi di mana baris berikutnya dijalankan sebelum baris sebelumnya selesai. Disinilah callback function digunakan untuk memastikan bahwa setiap baris setelah selesai dikerjakan sebelum baris berikutnya dijalankan. Next. Lalu ada HTML manipulation. Berfungsi untuk memanipulasi elemen HTML. Contoh, HTML tanda kurung tanda buka untuk mengganti HTML, lalu prepend untuk menambahkan di awal, lalu append untuk menambahkan di akhir, ada before untuk menyisipkan elemen di awal, dan after untuk menyisipkan elemen di akhir. Next. Lalu yang terakhir ada AJAX atau asynchronous JavaScript dan NHTML. AJAX memikirkan adanya serah terima dan dalam jumlah yang kecil antara klien dan server secara background. Ini artinya kita dapat mengubah isi suatu halaman web tanpa perlu proses loading halaman oleh pemrograman web. Contoh, load, dan kedua AJAX. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan setelah kita mengetahui tentang jQuery, kita akan masuk ke Ajax. Apa itu Ajax? Sesuai namanya dan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Ajax sendiri dari JavaScript dan XML yang bekerja sama. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang mengelola konten website yang dinamis, sementara XML adalah Extensible Markup Language digunakan untuk memuat dan membawa data dari server ke browser. Ajax JavaScript dan XML ini bekerja secara asinkronus untuk berkomunikasi dengan server. Proses pertukaran informasi ini dilakukan di background. Artinya, saat Ajax JavaScript dan XML bekerja, halaman dapat tetap diakses oleh pengunjung. Kelebihan menggunakan Ajax. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan user experience. Manfaat paling penting saat menggunakan teknologi Ajax pada halaman web adalah dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau kita bisa biasanya nyebutnya user experience atau UX. Itu web menjadi lebih menarik dan terasa lebih cepat karena tidak perlu berganti halaman ketika melakukan suatu tindakan. Dengan cara itu berarti mengurangi memuat ulang seluruh halaman dan hanya akan menyegerakan bagian-bagian tertentu dari halaman situs web. Ajax meningkatkan kinerja browser dan memfasilitasi kecepatan penelusuran yang lebih tinggi untuk memberikan pengalaman pengguna responsif. Lalu berikutnya mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Ajax menggunakan script sisi klien untuk berkomunikasi dengan browser web dan bertukar data menggunakan JavaScript. Dengan menggunakan Ajax, Anda dapat mengurangi beban jaringan dan penggunaan bandwidth dan data yang diperlukan untuk menyediakan antarmuka yang lebih cepat dan waktu responnya lebih baik. Waktu responnya lebih cepat sehingga kinerja dan kecepatan juga meningkat. Lalu berikutnya ada mendukung proses asinkron. Pengambilan data asinkron dapat dilakukan dengan menggunakan XML HTTP request yang merupakan bagian terpenting dari teknologi Ajax. Oleh karena itu, permintaan ditangani secara efektif dan konten-konten dinamis ditampilkan dengan peningkatan kinerja yang jauh lebih tinggi. Lalu berikutnya kita masuk ke kekurangan menggunakan Ajax. Kompatibilitas browser. Ajax sangat tergantung dengan pada JavaScript yang diimplementasikan secara berbeda untuk berbagai browser. Ini menjadi rintangan terutama ketika Ajax digunakan di banyak browser. Browser yang tidak mendukung JavaScript atau browser yang JavaScript dinonaktifkan atau tidak akan dapat menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Peningkatan beban web server. Beban dapat ditingkatkan tergantung pada penggunaan. Jika Anda menambahkan jenis pembaruan otomatis yang mengenai server setiap beberapa detik, tentu saja beban server akan menjadi lebih berat. Tetapi Ajax perlu seperti itu, selalu meminta pembaruan berkala meskipun halaman tidak dimuat ulang. Lalu berikutnya kita masuk ke cara kerja. Kalau disampaikan dengan contoh sebuah fitur pada website begini cara kerja Ajax. Yang pertama, browser akan memanggil Ajax JavaScript untuk mengaktifkan XML HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server. Lalu berikutnya XML HTTP request dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkron. Server menerima, memproses, dan mengirimkan data kembali ke browser. Lalu browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di halaman web tanpa perlu reload atau membuat halaman baru. Nah, seperti ini ilustrasi dari penggunaan Ajax. Katakanlah kita membeli sebuah kopi di kedai Ajax dan memesan secangkir kopi kepada kasir. Bisa kita lihat di gambar satu. Lalu kasir mengirimkan pesan ke barista untuk membuatkan kopi sesuai pesanan Anda. Setelah kopi Anda jadi, akan ada pelayan yang mengantar kopi Anda. Nah, di Ajax ini ketika ada orang lain yang ingin membeli kopi, kasir masih bisa melayani pembeli yang kedua. Jadi si kasir ini tidak hilang. Nah, lain jika kita tidak menggunakan Ajax atau kita membeli kopi di kedai B, sebenarnya kita kedai B. Nah, karena hanya ada seorang pelayan yang merangkap menjadi kasir dan barista, proses pemesanan dan penyajian kopi menjadi lebih lama karena si kasir harus membuat kopi, sedangkan si pembeli pertama ini harus menunggu dan pembeli kedua juga tidak bisa membeli ketika kopi dari orang pertama masih belum selesai. Nah, ini kurang lebih seperti itu.
Lalu kita masuk ke fungsi Ajax. Mengirim dan mengambil data dari server. Ajax dapat digunakan untuk mengirim pesan ke server lalu mengambil hasil data dari server ke browser. Prinsip yang dikerjakan pun adalah asynchronous. Jadi selama proses mengirim pesan, browser bisa tetap terus digunakan sambil menunggu respon dari server. Mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Semua orang suka yang praktis. Nah, dengan adanya Ajax, pengunjung website bisa lebih nyaman mengakses website tanpa perlu berulang kali reload halaman. Hal ini terjadi karena Ajax hanya mengirimkan sebagian data yang dibutuhkan untuk diproses saja. Lalu berikutnya adalah membuat website lebih cepat dan responsif. Semua orang suka yang praktis. Ya oke lanjut. Berikutnya ada chat, yaitu dengan adanya fitur chat, semakin mudah bagi pengunjung untuk berkomunikasi dengan pemilik website. Namun coba bayangkan jika halaman website harus reload setiap pengunjung klik tombol kirim untuk chat. Bukannya membantu, fitur itu justru akan membuat pengunjung kesal. Nah, dengan adanya Ajax, fitur chat di website bisa terus digunakan dengan nyaman, apalagi kalau performa website optimal. Proses chat bisa jadi lebih cepat. Voting dan rating. Anda yang aktif di media sosial atau belanja online pasti sudah tak asing lagi dengan fitur ini. Voting Twitter atau rating di Google Business. Nah, fitur tersebut dibuat menggunakan Ajax. Setelah Anda klik tombol like atau kirim rating, website akan langsung mengupdate jumlahnya tanpa reload atau mengubah tampilan halaman. Terus selanjutnya ada Google Search Suggestion. Kurang afdol rasanya kalau tidak memasukkan Google Search Suggestion sebagai contoh Ajax dalam website. Kenyataannya popularitasnya semakin meningkat saat Google menggunakannya. Ketika Anda mengetikkan keyword di Google, Anda cukup mengetikkan beberapa kata saja. Nantinya Google Search Suggestion akan memberikan rekomendasi atau suggestion terbaik secara cepat. Anda tak perlu menunggu lama dan berpindah halaman. Nah, selanjutnya kita akan belajar JSON yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita masuk ke bagian JSON. Next. Apa itu JSON? JSON atau biasa disebut dengan JavaScript Object Notation adalah sebuah format untuk menyimpan dan menukar informasi yang dapat dibaca oleh manusia. Filenya hanya memuat teks dan berekstensikan .json. Pada artikel ini, Anda akan mempelajari tentang apa itu JSON, kegunaannya, dan juga bagaimana JSON dapat meningkatkan performa website Anda. Next. Kegunaan JSON. Next. Developer menggunakan JSON bersama dengan Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML. Kedua format ini dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai asynchronous loading dari data yang tersimpan, yang berarti website tersebut dapat mengupdate informasi tanpa harus nge-refresh halaman. Next. Proses ini lebih mudah dilakukan dengan menggunakan JSON daripada XML atau RSS. Terlebih sekarang ini dengan banyak website yang menggunakan Ajax, file.json juga menjadi lebih populer. JSON juga memungkinkan user untuk merequest data dari domain berbeda dengan metode bernama JSONP dengan memberi tag script. Jika tidak, Anda tidak dapat mentransfer data crossman karena adanya peraturan same origin. Next. Sintaks pada JSON. Next. Untuk membuat file.json dengan benar, Anda juga harus mengikuti sintaks yang benar. Ada dua elemen inti dari objek JSON, yaitu key dan value. Key harus dalam bentuk string. Key berisi urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip. Value adalah tipe data JSON yang valid. Value ini dapat berbentuk array, objek, string, boolean, angka, ataupun null. Objek JSON diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal tersebut dapat berisi dua atau lebih key
atau value dengan tanda koma yang memisahkan keduanya. Sedangkan tiap key diikuti oleh simbol titik dua untuk membedakannya dengan value. Next. Jenis-jenis value pada JSON. Next. Yang pertama yaitu array. Array adalah kumpulan value yang berurutan. Array diawali dan diakhiri oleh kurung siku, dan tiap value di dalamnya dipisahkan oleh tanda koma. Value dapat berisikan objek JSON, yang berarti bahwa array menggunakan konsep pasangan key atau value yang sama. Contohnya yaitu sebagai berikut. Next. Kemudian yang kedua yaitu objek. Sebuah objek memuat key dan value. Ada titik dua di akhir tiap key dan juga tanda koma setelah tiap value, yang mana akan membedakan tiap objeknya. Keduanya pun berada di dalam tanda kutip. Objek di sini sebagai value harus mengikuti rule yang sama seperti sebuah objek. Seperti yang berikut ini. Next. Yang ketiga yaitu string. String adalah urutan dari karakter Unicode 0 atau lebih. String diapit oleh dua tanda kutip ganda. Berikut ini adalah contoh bahwa Tom merupakan string karena merupakan serangkaian karakter dalam kutipan ganda. Ya, dapat dilihat merupakan contohnya. Next. Jenis-jenis value yang keempat yaitu boolean. Anda dapat menggunakan true atau false sebagai value seperti ini. Next. Yang kelima yaitu null, menunjukkan bahwa tidak ada informasi apapun dalam value-nya. Next. Kita masuk pada menyimpan data pada JSON. Next. Anda memiliki dua cara menyimpan data JSON, yaitu dengan objek dan array. Yang pertama akan terlihat seperti ini. Kurung kurawal menandakan bahwa tag tersebut merupakan objek JSON. Di dalam objek ada tiga pasang key atau value yang dipisahkan oleh tanda koma. Tiap pasang terdapat key seperti dalam kurung first name, last name, dan gender. Diikuti oleh titik dua untuk membedakannya dengan value dalam kurung Tom, Jackson, male. Value pada contoh di atas adalah string. Itulah mengapa value-nya berada di dalam tanda petik, yaitu seperti key. Next. Itu yang kedua, menggunakan array. Salah satu cara lain untuk menyimpan data JSON adalah dengan menggunakan array. Seperti contoh berikut. Yang membedakannya dari metode sebelumnya adalah pasang key atau value di urutan keempat. Dapat dilihat pada line keempat. Hobi adalah key dengan beberapa value yang mengikuti seperti football, reading, swimming di dalam kurung siku yang menandakan bahwa value tersebut merupakan array. Ini akan sangat berguna apabila diaminkan dengan JSON-P untuk mengatasi isu cross-domain. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan callbacks, yang mana akan request item tertentu di array tanpa harus mengalami error same origin. Next. Next. Kelebihan dan kekurangan JSON. Next. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan, yaitu setelah mengetahui penjelasan dari JSON dan perbedaan JSON dengan XML, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari JSON. Yang pertama yaitu kelebihannya yaitu dapat menyimpan data dalam bentuk array dan menjadikan transfer data menjadi lebih mudah.
sintaks yang lebih ringan dan berukuran lebih kecil, mendukung beberapa bahasa pemrograman lain, lebih cepat dalam parsing kata data di sisi server, dan kekurangannya yaitu format penulisannya agak sulit dipahami, rentan terhadap hacking. Next. Kemudian kita masuk bagian kesimpulan. Seperti yang Anda lihat, JSON merupakan tool serbaguna untuk menukar data. JSON pun memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu dapat membuat informasi secara asinkron, sehingga website Anda lebih responsif dan dapat menangani aliran data dengan lebih mudah. Yang kedua, Anda juga dapat menggunakannya untuk mengatasi isu cross-domain saat bertukar data dari situs lain. Yang ketiga, JSON lebih simpel dan lebih ringan dari XML. Kami harap pemahaman mengenai JSON ini dapat mengelola website Anda dengan lebih efektif. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.